Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, pada awal hari yang baru ini, kami mengunjukkan salam bakti kepadamu, bersama-sama semua malaikat dan orang kudus, bersama segala manusia yang pada awal hari ini mengarahkan hatinya kepadamu. Engkaulah pencipta kami, maka kami menyembah Dikau. Engkaulah tujuan hidup kami, maka kami merindukan Dikau. Engkau mengasihi kami dan mengenal kami masing-masing. Engkau merangkum dunia dalam tanganmu dan memelihara dengan kasih sayang. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau memberi kami waktu untuk hidup dan kesempatan untuk bekerja. Syukur kami panjatkan kepadamu atas segala yang Kau lakukan di tengah-tengah kami. Semoga doa Bunda Maria dan para kudus sekalian menguatkan kami, supaya kami dapat melangkah maju dan meneladani Dikau, ya Tuhan Allah kami. Engkau yang hidup dan berdaulat sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama dikutip dari Nubuat Maleakhi bab 1 ayat 14b sampai ayat 2, 2b ayat 8 sampai 10. Aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Maka sekarang kepada kamu tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan, maka aku akan mengirimkan kutuk di antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Kamu telah menyimpang dari jalan dengan pengajaranmu, kamu membuat banyak orang tergelincir. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan dan kamu memandang bulu dalam pengajaranmu. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah yang menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Sungguh, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan.
Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Bacaan kedua dikutip dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 2 ayat 7b sampai 9 dan ayat 13. Saudara-saudara, sama seperti ibu mengasuh dan merawati anaknya, demikianlah besarnya kasih sayang kami kepadamu, sehingga kami rela berbagi dengan kamu bukan hanya Injil Allah, melainkan juga hidup kami sendiri. Karena kamu memang kami kasihi, kamu tentu masih ingat akan usaha dan jerih payah kami. Sebab sementara kami bekerja siang malam, agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepadamu. Karena itulah kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami telah kamu terima bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagai sabda Allah, sebab memang demikian adanya. Sabda Allah itu bekerja giat dalam diri kamu yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Hanya satulah pemimpinmu, yaitu Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebih besar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terbaik di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang di negeri ini yang mengatakan hal-hal indah, tetapi mereka sendiri tidak bisa mempraktekannya. Berapa banyak artis yang bernyanyi tentang cinta, damai, kasih, kebaikan, nilai-nilai luhur, tetapi hidup mereka lain. Jatuh ke narkoba berkali-kali, ke KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan,
dan lain sebagainya. Begitupun di panggung politik. Berapa banyak janji dan seruan-seruan indah selama masa kampanye caleg dan capres. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menanggapi pentinglah kesesuaian antara praktek dan perbuatan, antara yang luar dan di dalam, yang lahir dan yang batin. Yesus tahu tentang bahaya kepemimpinan yang bersifat NATO, no action, talk only, yang tanpa moral, yang tanpa etika, yang penuh kepura-puraan, kemunafikan, dengan motivasi untuk merebut simpati dan dukungan demi sebuah kepentingan. Yesus tak mau orang banyak dikorbankan, dijadikan objek tipuan belaka. Yesus tak ingin kepentingan pribadi, prestasi, dan prestise, kuasa, dan ambisi seseorang, pemimpin yang mengorbankan keselamatan banyak orang. Yesus sendiri menggembalakan, memimpin, menuntun orang melalui pemberian diri total, pelayanan penuh, kerendahan hati, tanpa skandal, apalagi kemunafikan. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Yesus meminta para muridnya agar mereka sungguh-sungguh cermat dalam menyikapi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Para murid harus berhati-hati karena kedua golongan penentangnya itu pandai mengajarkan hal-hal yang baik dan berat, tetapi perilaku mereka tidak sejalan dengan pengajaran mereka. Ikuti ajaran mereka, tetapi jangan ikuti perilaku mereka. Kita seringkali mengabaikan pengajaran atau nasihat yang bijak karena kita tidak puas dengan perilaku dari para pengajar atau penasehat. Kita tidak memanfaatkan secara maksimal serpihan-serpihan kebijaksanaan mereka itu untuk membangun hidup kita menjadi lebih baik dan lebih bermutu. Kita cenderung jatuh dalam keburukan dengan dalih pengajar atau penasehat saja hidupnya begitu. Dengan itu, kepada kita dibebankan dosa ganda, yakni dosa mengabaikan kebenaran dan kebaikan yang kita ketahui dari pengajaran, nasihat mereka, dan dosa menghakimi sesama. Jangan-jangan kita menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, hanya berbicara dan mengajarkan atau menganjurkan kebaikan dan kebenaran kepada sesama kita, tanpa kita sendiri mau melakukan hal-hal itu. Terkadang hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk membangun kehidupan mereka menjadi lebih bermutu. Kalau kita sendiri mau menjadi pribadi yang bermutu, kita seharusnya selalu mengupayakan keserasian antara kata dan tindakan. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.